Usaha tanpa teman, bisa nggak sih? Pertanyaan ini muncul dari beberapa orang, bahkan sebagian besar orang yang mau mulai menapaki suatu usaha. Langsung to the point ya, nggak bertele-tele. Jadi sebenarnya usaha itu apa sih? Kebanyakan di benak orang, usaha ya jualan, bisnis, nggak kerja sama orang, freedom, mandiri. Yes, itu nggak salah, tapi juga nggak komplit. Kalau pemikiran cuma sebatas itu, bakal banyak kendala yang muncul dalam pikiran. Wah, perlu modal gede nih. Wah, harus ada waktu, jadi harus kerja full time dong. Wah, ribet banget. Wah, saya belum punya ilmunya nih. Nah kan, akhirnya gak mulai-mulai itu usaha. So, literally, usaha itu gak melulu tentang apa-apa yang diusahakan oleh diri kita sendiri. Usaha adalah tentang kemauan kita mengeluarkan tenaga atau pikiran, minimal ide untuk menghasilkan sesuatu. Kamu gak perlu selalu peras keringat untuk menghasilkan sesuatu, apalagi di zaman now ya. Usaha gak selalu identik tentang itu. Terus, apa yang harus dilakukan dalam rangka usaha? Saat ini tuh benar-benar dimudahkan, dan orang-orang itu sangat kreatif, menurut saya. Saya juga kadang bingung, wah bisa ya orang-orang ini begini. Salah satunya saya lihat di platform yang lagi booms digandrungi anak muda saat ini, yaitu TikTok. Seperti kita tahu masing-masing itu punya akun. Yang saya perhatikan bukan joget-jogetnya yang beragam rupa, tapi yang saya lihat itu adalah banyak banget orang kreatif di sana. Mereka bisa desain grafis, editor, bahkan pengrajin tangan, handicraft gitu. Mereka cuma buat kerajinan tangan, handmade, yang ilmunya sebenarnya udah luas banget kita dapetin di Google. Dan kalau mau bikin desain kemasan, tinggal custom di marketplace. Everything's easy now. Awalnya mungkin mereka cuma coba-coba, tapi akhirnya mereka bisa meraup keuntungan yang banyak tanpa mereka sadar. Karena ternyata ada sebagian orang yang suka dengan karya mereka. Atau akhirnya mereka direkrut jadi tim desainer misalnya, atau jadi content creator atau selebtok yang dapatan endorse banyak. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih dunia kelihatan sebegitu luasnya saat ini? Bukan karena dulu dunia kurang keberlimpahan, tapi karena jaringan semakin mudah dibuat sekarang dan semakin mudah diakses karena adanya sosial media yang hitungannya itu per detik. Jadi intinya, kamu punya kemauan atau enggak? Di situ sih intinya. Saya sendiri udah sering bilang, insya Allah udah sering support teman-teman yang mau mulai usaha. Intinya itu di kemauan, tekad, dan sungguh-sungguh. Jangan banyak alasan. Kalau memang kamu sendiri yang mau jalanin usaha itu, ya pikirkan diri kamu sendiri dulu. Siapkan diri, langsung jalan. Jangan mikir dulu, nanti kalau nggak laku, bangkrut gimana, dibully orang, diremehin orang gimana. No, jangan pikirkan tentang itu dulu. Ada yang beralasan lagi, tapi kan kalau jalan sendiri, jualan sendiri, usaha sendiri itu berat, nggak ada yang support. Jalan-jalan sendiri, bingung-bingung sendiri, jatuh-jatuh sendiri. Ya, I know. Saya sendiri juga usaha bareng teman sebenarnya. Tapi saya punya beberapa teman juga tuh yang usahanya expert, walaupun dia awalnya jalan sendiri. Lama-lama dia bisa rekrut karyawan, dapat teman yang klop, dan bisa diajak usaha bareng. Kalaupun kamu gak mau sendiri, kamu bisa kok jadi tim reseller sebuah merek produk yang terpercaya. Di sana udah ada komunitasnya, udah ada barangnya, tinggal jualin. Dan banyak banget yang sukses dari cara itu. Intinya, usaha itu ada pada kemauan, dan usaha harus lebih besar loh daripada gengsi kamu. Kalau kamu udah mau serius memulai usaha, ya lakonin. Gimana ke depannya, itu harus dipikirkan. Memang ada ilmunya, tapi bukan dijadikan bahan alibi supaya kamu gak mulai-mulai. Wih, udah se-expert apa sih yang lagi ngomong ini? Experience teach me everything. Pengalaman yang mengajarkan saya banyak hal, apalagi di dunia usaha saat ini. Intinya di sini saya cuma berbagi, karena dulu saya pun tertatih cari modal untuk buka usaha,
bukan cari teman dulu sebenarnya. Tapi apa? Keboncosan demi keboncosan saya alami karena satu hal, belum tahu ilmunya. Taunya cuman mikirin masalah teknis, gimana jualan itu laris, gimana emang dapat customer, gimana emang produk ini laku. Tapi usaha, ya sebenarnya nggak cuman tentang dapat uang untuk modal terus muterin buat dapat keuntungan. Itu belum komplit. Jadi usaha adalah tentang gimana mindset atau pola pikir kita. Ini harus dibenerin dulu dalam melakukan apapun. Gimana kita punya mindset kaya dalam diri kita, meskipun kita dalam keadaan belum punya apa-apa, atau dalam keadaan bangkrut sekalipun. Jangan dulu pikirin soal teman. Saya gak punya teman buat bisnis, mulai usaha. Tapi coba deh perbaiki dulu mindset kamu. Insya Allah kamu akan bertemu dengan orang-orang yang satu vibrasi sama kamu, satu frekuensi sama kamu, dan kalau satu mindset sih gak mungkin, tapi setidaknya yang klop sama kamu. Temukan dulu jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Pertama, kamu mau mulai usaha apa? Dan kenapa kamu mau memulai usaha itu? Apa sih motivasinya? Ingat ya, jangan egois. Saya mau usaha biar keren aja, biar freedom aja dari jeratan bos. Saya mau bebas finansial. Ingat, temukan niat tulus dalam diri kamu. Dunia sebenarnya gak butuh dan gak peduli kamu kaya atau enggak. Tapi mereka peduli ketika kamu juga memberikan sumbangsih untuk dunia, masyarakat, lingkungan. Jadi ingat, temukan niat dan goals yang tulus. Example, saya mau usaha obat herbal nih karena itu kebutuhan pokok masyarakat saat ini. Mereka mungkin bisa tahan gak makan 3 hari, tapi mereka gak tahan dengan rasa sakitnya sehari saja. Setiap orang sukses memiliki tujuan mulia dalam hidupnya. Pastinya yang kaya dan bahagia ya. Di sini kita gak bicara tentang rentenir, lintah darat, dan sebagainya. Gimana? Udah ketemu apa tujuan mulia kamu untuk memulai usaha? Sekarang, temukan trigger pointnya. Karena masalahnya, banyak orang yang memulai usaha, tapi mereka cuma semangat di awal. Di akhir-akhirnya, atau di hari ketiga, keempat, sampai sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun, itu mereka udah kehilangan semangatnya. Karena apa? Mereka belum menemukan trigger pointnya. Trigger point itu adalah apa sih kegiatan atau pikiran yang buat kamu antusias, semangat berapi-api untuk memulai suatu kegiatan itu atau usaha itu. Misalnya saya suka banget ketika saya kasih uang ke anak istri, itu rasanya bahagia banget. Karena itu setiap sesulit apapun pekerjaan itu saya lakonin dengan bahagia, karena saya ingat wajah mereka. Atau ibu-ibu dan kakak-kakak nih yang lagi mulai usaha catering. Masak itu hobi saya banget, ketika masak rasanya bahagia, apalagi kalau enak dan cantik looks-nya. Wah, senang banget. Trigger point untuk jualan produk misalnya. Wah, saya suka banget kalau udah desain feed Instagram, atau kalau konsumen udah ada yang nanyain produk, itu saya sepenuh hati banget tuh. Dan kalau saya sendiri, trigger point-nya untuk bisnis atau jualan produk, yang dulu sering banget pasang surut. Trigger pointnya yang bikin saya semangat adalah ketika buat konten. Saya harus bikin konten yang semenarik mungkin, edukatif, yang saya juga suka. Nah, ketika ada kepuasan-kepuasan tersendiri, kita dalam kondisi dan posisi bahagia, yakin deh, keberlimpahan rezeki itu bakal datang ke kita. Setidaknya ya, kita bakalan sehat karena kita secara tak sadar merilis hormon bahagia dalam tubuh. Jadi ingat, bukan mikirin ada atau gak adanya teman untuk bisnis dulu atau untuk mulai usaha dulu, tapi tumbuhkan dulu kemauan dan keseriusan dalam diri. Mau belajar, siapkan mindset sukses dan kaya. Ingat, di awal tadi kita bilang bahwa sukses bukan tentang mengumpulkan harta semata, tapi soal berbagi, soal muamalah kita sama manusia lainnya, soal gimana kita bisa membahagiakan diri sendiri. Itu dulu. Pembahasannya bakal panjang banget tentang mindset, mungkin bisa 1 buku.
Ingat, teman itu beragam karakternya. Sekarang pertanyaannya, kamu udah tahu belum gimana karakter dalam diri kamu sebelum kamu menyesuaikan dengan karakter banyak orang?